Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 141 sampai dengan bab 150. Dongeng Donghua. Bab 141, padamkan. Hari ini, Yang Xiaoyu telah mencapai penghalang ke-109, dan konsorsium Qingxi telah datang. Ren Xiaosu agak penasaran apa yang menarik orang-orang ini, dan apa yang akan terjadi di masa depan. Hingga saat ini, Ren Xiaosu hanya melihat manajer penghalang bernama Lu Yuan, dan konsorsium Li belum melihatnya. Apakah konsorsium Li tidak mengetahui apa yang terjadi di penghalang? Namun, mengapa konsorsium Li tidak keluar untuk mengelolanya? Rupanya begitu banyak pasukan berkumpul di sini untuk berafiliasi. Pada saat ini, para siswa yang naik tram tiba-tiba berkata, masih ada 6 bulan untuk mengikuti ujian, dan saya tidak tahu apakah saya bisa kuliah. Haha, aku toh menyerah, kata seorang siswa berpakaian longgar. Seragam sekolahnya longgar dikenakan di tubuhnya, dan rambutnya tetap. Dari akar rumput langkah demi langkah. Apa yang diproduksi pabrikmu? Seseorang ingin tahu. Mahasiswa itu tersenyum dan berkata, ketika pakaian itu dibuat, kain luarnya dibawa masuk. 10% diproses oleh keluarga saya, dan banyak yang dikirim ke penghalang lain untuk dijual. Ini sangat kuat, seru siswa itu, tapi sekarang tidak aman di luar penghalang. Bisakah pakaian Anda dikirim? Memang benar bahwa penghalang itu tidak aman di luar. Ayahku mengatakan bahwa dia tidak akan mengirim barang di luar dalam waktu dekat. Tentu saja, ini tidak mutlak. Kadang-kadang dia akan sangat bingung, penghalang ini seperti menyerap darah semua pengungsi di luar, udara di luar sangat panas, tetapi bagian dalam bernyanyi dan menari. Orang-orang luar diwajibkan untuk melakukan hanya produksi bahan baku yang paling dasar, dan semua transmisi yang dalam harus dilakukan di dalam penghalang. Yang berarti bahwa para pengungsi ingin banyak hal, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli penghalang. Dengan cara ini, uang yang diperoleh dengan susah payah dari para pengungsi akhirnya akan kembali ke penghalang. Untuk orang-orang besar dari konsorsium, ini hanyalah permainan sederhana. Faktanya, Ren Xiaosu merasa bahwa nilai banyak orang dalam penghalang tidak begitu penting, mengapa konsorsium memiliki begitu banyak orang. Namun, tidak seperti imajinasi Ren Xiaosu, pada kenyataannya, orang-orang di penghalang ini berada di penghalang sejak awal pembentukan penghalang. Dan konsorsium mungkin tidak menjadi konsorsium pada awalnya. Ketika konsorsium berkembang dan mendapatkan izin, kelompok-kelompok di penghalang telah memadatkan dan membentuk cara hidup mereka sendiri yang unik. Perbedaan antara sebagian besar penghalang dan yang dipindahkan adalah bahwa penghalang tersebut lahir di garis start dan tidak ada alasan lain. Di depan siswa ini, nampaknya seperti generasi kedua yang kaya. Di masa lalu, Wang Dalong adalah generasi kedua yang kaya di kota ini. Pada saat ini, seorang wanita muda di dalam mobil menemukan bahwa Wang Dalong menatap dirinya sendiri dengan mata yang obsesif, jadi dia memandang Wang Dalong. Tetapi bahkan Wang Dalong masih tidak mengalihkan pandangannya, sangat spesifik. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar para siswa mengubah topik, pernahkah Anda mendengar bahwa sekolah pindahan dari kelas ketiga dan kedua tidak? Kamu bilang gadis itu. Anak laki-laki lain tertarik, aku sudah melihatnya jauh dari hari kemarin. Tapi dia selalu memakai topi dan tidak bisa melihat wajahnya. Seorang gadis yang dapat membiarkan sekelompok anak laki-laki bermimpi harus sangat baik sampai batas tertentu. Namun, Ren Xiaosu mendengarnya, dan tiba-tiba ada perasaan aneh. Pada saat ini, pengemudi di depan tram berteriak, 13 ada di sini. Ren Xiaosu membawa Yan Liu Yuan dan Wang Dalong dari tram, mereka hanya 4 stasiun dari toko ke sekolah. Setelah Xiaosu mempertimbangkan, dia bisa pergi ke sekolah. Tiba-tiba, Yan Liu Yuan menemukan bahwa Ren Xiaosu tiba-tiba pingsan, dia menoleh dan bersembunyi di balik Ren Xiaosu, dia melihat topi seorang gadis di gerbang sekolah dan menatap Ren Xiaosu.
Ren Xiaosu memiliki spekulasi di dalam mobil, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Yang Xiaoyu langsung di sini. Saat berikutnya, Xiaosu dan Yang Xiaoyu tidak bermaksud mengunjungi kembali yang lama, tetapi pada saat yang sama mereka menjangkau pinggang dan membuat tindakan untuk menarik pistol. Kemudian dua orang mengira bahwa mereka datang ke sekolah. Apalagi senjatanya tidak ada di belakang pinggang, tetapi di ruang penyimpanan istana. Yan Liu Yuan bingung. Gadis ini bukan orang di sekitar bintang besar Luo Xinyu. Pada saat ini, pikiran Xiaosu berubah, dan dia melihat Yang Xiaoyu sepertinya mengalami beberapa kecelakaan, dan bahkan ingin bunuh diri. Ren Xiaoyu mungkin menebak mengapa Yang Yu akan bereaksi seperti ini. Jelas, Yang Xiaoyu mungkin adalah siswa pindahan yang baru saja dikatakan oleh para siswa. Setelah gadis itu keluar dari gunung, dia langsung menuju ke penghalang dan langsung memasuki penghalang. Melintasi rintangan juga bisa dijelaskan oleh kemampuan Luo Xinyu yang luar biasa, tetapi kekuatan super bahkan tidak bisa dilakukan bersama dengan siswa. Tanda tanya. Tidak ada yang memiliki kekuatan super. Selama penyelidikan Yang Xiaoyu dilakukan, ada kemungkinan untuk menemukan orang-orang di belakangnya yang tersembunyi di penghalang 109. Meskipun saya pernah menjadi rekan satu tim dan memiliki aliansi jangka pendek, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa hubungan semua orang tidak begitu dekat. Ren Xiaosu memiliki ketidakberdayaan. Dia tidak berharap bahwa dia akan bertemu dengan gadis di topi di sini. Aku takut gadis ini masih belum tahu. Dua orang menemui jalan buntu di gerbang sekolah. Banyak siswa di masa lalu memandang mereka dengan aneh. Ketika Xiaosu merasa itu bukan perjalanan, ia memimpin dalam melakukan tindakan rekonsiliasi. Dia mengambil tangan dari belakang dan memberi isyarat bahwa dia tidak mengambil pistol. Yang Xiaoyan mengangkat. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan Ren Xiaosu mengatakan ini. Pada saat ini, beberapa siswa datang. Mereka melihat Yang Xiaoyu menyapa, "Hei, bagaimana kabarmu berdiri di sini?" Yang Xiaoyan dengan tenang menunjuk ke Ren Xiaosu, dia ingin menangkapku. Ren Xiaosu, hei. Bab 142. Siswa sekolah pindahan Xiaosu. Ketika sekelompok siswa membiarkan Xiaosu benar-benar ingin mengambil barang-barang yang Xiaoying, mereka segera menjadi tidak puas, mereka bahkan meneraki teman sekelas lain di sekitar. Dan mereka akan membawa Ren Xiaoyu ke lapangan. Semakin banyak siswa yang datang dan menonton. Di satu sisi, Yang Xiaoyu menjadi terkenal setelah transfernya. Di sisi lain, manusia selalu suka menonton kesenangan. Ren Xiaosu cemas pada saat itu, aku kenal dia. Jika ini adalah hari pertama sekolah, maka akan dianggap membahayakan hukum setempat. Mengatakan itu jelek, maka belati itu seharusnya menjadi miliknya sendiri, dan aku mendapatkan makanan untuk itu. Pada awalnya, Anda bisa mencuri belati dan lupa bagaimana cara melawannya sekarang. Para siswa memandang Yang Xiaoyu dengan curiga dan melihat Ren Xiaosu, kalian berdua tahu. Sepertinya begitu. Benar-benar tahu, kata Ren Xiaosu cepat, bukankah ini kesalahpahaman? Saya juga seorang siswa dari 13 dari mereka. Kamu bilang kamu tahu, lalu kamu menyebut namanya, seorang siswa pria bertanya. Yang Xiaoyu. Ren Xiaosui senang, ini adalah kelemahan terbesar Yang Xiaoyu, yang tahu namanya. Saat berikutnya siswa laki-laki itu mencibir, kamu masih berpura-pura tahu, dia jelas-jelas bernama Ren Xiaosu. Ren Xiaosu merasa seperti sedang diguntur, dan dia hampir pingsan. Dia memandang Yang Xiaoyu luar biasa. Akibatnya, dia menemukan Yang Xiaolu sama sekali tidak malu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia melihat lelucon Ren Xiaosu dengan penuh dedikasi. Dapat dikatakan bahwa nama kakak yang melakukan nama sekolah Anda adalah Ren Xiaosu. Nat, aku harus memanggilmu. Kamu tidak malu. Pada saat ini, seorang siswa memandang Ren Xiaosu, Anda mengatakan bahwa Anda juga seorang siswa SMA 13 tahun. Mengapa Anda tidak mengenakan seragam sekolah? Kelas mana Anda seorang siswa, siapa nama Anda? Ren Xiaosu tenang kali ini. Dia mengerang dan berpikir, saya ingin mengatakan bahwa saya juga dipanggil Ren Xiaosu. Kamu tidak dirancang untuk percaya. Yan Liu Yuan di sebelahnya tertawa dan bodoh. Pada saat ini, dia dengan hati-hati memandang Yang Xiaoyu, rupanya saudara lelakinya telah merindukannya di pegunungan.
Yan Liuyuan merasa bahwa adegan lelucon ini bukan masalah besar saat ini, memang sangat menarik untuk melihat Ren Xiaosu sesekali. Namun, ada terlalu sedikit orang yang bisa membiarkan Ren Xiaosu makan, gadis topi ini bukan orang biasa, dan rata-rata orang tidak menggunakan nama samaran. Ketika Xiaosu masih membela orang lain, Yan Liuyuan sudah berlari ke Yang Xiaoyu. Kakak baik, saya adalah adik dari Ren Xiaosu, nama saya Yan Liuyuan. Yang Xiaoyu Keng Ren Xiaosu tidak dibutakan oleh mata. Akibatnya, dia langsung menjadi terpesona dengan Yan Liuyuan. Dia berbisik, baiklah, halo, aku teman baik saudaramu. Yan Liuyuan melihat ke belakang dan menatap Ren Xiaosu, yang dikelilingi oleh banyak orang. Apakah ini benar-benar hal yang baik untuk teman baik? Ren Xiaosu. Kemarin, dia diberitahu bahwa akan ada seorang siswa yang terdaftar di sekolah menengah dalam beberapa hari terakhir, dan 2 siswa yang mendaftar di sekolah menengah, sini sangat penting. Anggota manajer penghalang Lu Yuan. Meskipun penyelenggara sebenarnya dari penghalang adalah konsorsium Li, ketika konsorsium kepentingan tidak dilanggar. Manajemen harian penghalang dipimpin oleh Lu Yuan Lai, dapat dikatakan bahwa banyak orang memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh. Mungkin konsorsium tidak menempatkan Lu Yuan di mata, tetapi bagi orang biasa, tanah ini adalah keberadaan yang harus mereka cari. Hanya saja guru di kantor urusan akademik agak bingung. Saya tidak baru saja mendaftar di sekolah kecil beberapa hari yang lalu. Dia melihat prosedur masuk dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Ren Xiaosu berpikir bahwa dia dan Yang Xiaoyu belum menyelesaikan masalah ini. Guru, kelas mana yang harus saya ikuti? Tanya Ren Xiaosu. Guru dari kantor urusan akademik tersenyum dan berkata, ayo, kelas 3, sekolah menengah, aku akan mengajakmu bertemu siswa baru. Siswa pindahan baru di kelas 2 SMA. Untungnya, itu tidak baik untuk ditugaskan ke kelas dengan Yang Xiaoyu, jika tidak, 2 dari mereka bernama Xiao Xiaosu. Jangan katakan bahwa Ren Xiao tidak tahan, artinya, guru itu diperkirakan telah runtuh. Ketika Ren Xiaosu memasuki kelas, guru yang mengirimnya masuk dengan ramah, baris ketiga kosong, Anda akan duduk di sana terlebih dahulu. Kami di sini untuk mengatur tempat duduk sesuai dengan hasilnya. Setelah tes ini, Anda dapat memilih tempat duduk sendiri setelah dapat nilai bagus. Terima kasih guru, kata Ren Xiaosu dengan sangat sopan. Dalam perjalanannya, dia melihat sekolah menengah 2 Yang Xiaoyu di sebelah, dan Yang Xiaoyu duduk sendirian di baris terakhir. 2 orang saling memandang dan berkelahi satu sama lain. Dikatakan bahwa Yang Xiaoying ini benar-benar tidak takut untuk pergi ke konsorsium Qingxi untuk melaporkannya, tidak. Ren Xiaosu merasa bahwa mereka harus membiarkan Yan Liuyuan pergi dulu pada malam hari, dan Yang Xiaoyu harus membuat masalah dengan berhenti setelah sekolah. Ren Xiaosu duduk di posisi itu, dia adalah seorang siswa perempuan dengan usia yang sama di sisi kiri dan lorong di sisi kanan. Halo, nama saya Cao Yuki, bagaimana dengan Anda? Teman sekelas perempuan itu menyambut Xiao Xiao. Ren Xiaosu. Cao Yuki dengan penasaran berkata, apakah Anda seorang murid pindahan? Ren Xiaosu menjawab, baiklah. Dari sekolah mana kamu pindah? Cao Yuki bertanya, Chengdong. Ren Xiaosu mendengarkan orang lain bertanya, dia ragu-ragu sejenak dan menjawab, dari jam 5 hingga jam 14. 5. Cao Yuki tertegun, tidak ada 5 penghalang. Ini adalah pabrik kecil, Anda memiliki 13 di tengah, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki 5? Bagaimana Anda peringkat nomor penghalang ini? Sebenarnya, penghalang ini awalnya memiliki 5, tetapi digabung karena terlalu dekat dengan tengah 6. Populasi di penghalang telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, sehingga situs sekolah 5 asli dihancurkan dan dibangun menjadi bangunan tempat tinggal. Tapi Ren Xiaosu tahu ini, dia hanya mengungkapkan. Kamu, Cao Yuki menatap curiga pada Ren Xiaosu, sekolah mana yang kamu pindahkan? 8. Ren Xiaosu berusaha mencari tahu. Pada saat ini, bahkan jika Cao Yuki bodoh, dia menemukan sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba bertanya lama, kamu tidak akan datang dari luar penghalang. Dalam pidatonya, Cao Yuki pindah dari Xiao Suyuan. Dalam 2 hari terakhir, desas-desus tentang para migran yang membawa virus terbang di langit. Bab 143, Malformasi.
Seluruh penghalang dari keseluruhan telah dibahas karena urusan rakyat. Beberapa hal mungkin tidak begitu serius pada awalnya, tetapi mereka lebih dan lebih mengerikan. Misalnya, ketika para pengungsi memasuki penghalang, beberapa orang pada awalnya khawatir apakah mungkin orang-orang yang dipindahkan untuk membawa kuman. Lagi pula, penghalang itu dikatakan telah tercemar. Kemudian ditularkan ke orang kedua dan itu menjadi, sudah berakhir. Orang-orang terlantar telah membawa bakteri ke penghalang. Kemudian diserahkan kepada orang ketiga dan itu menjadi, ada puluhan orang yang meninggal karena kuman yang dibawa oleh para pengungsi. Sampai akhir, orang-orang terlantar ingin membunuh semua penghalang dengan kuman. Cao Yuki dan Ren Xiaosu telah membuka beberapa jarak, tetapi semua orang berada di kelas yang sama, di mana Anda bisa lari dari kencan. Dia tidak mengatakan bahwa dia bukan seorang pengungsi, karena Ren Xiaosu selalu percaya bahwa menjadi pengungsi bukanlah kesalahan dalam dirinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa dia pilih, dan tidak ada yang mengarahkannya. Ren Xiaosu akan mandi dan mengganti pakaian baru, mencoba berintegrasi ke dalam lingkungan ini terlebih dahulu, tetapi ia tidak akan menyangkal identitasnya. Itu akan menjadi negasi hidupnya dalam 17 tahun terakhir. Jadi pada saat ini, Cao Yuki memandang Ren Xiaosu yang diam dan tahu bahwa dia benar. Pengungsi. Suasana hati Cao Yuki sangat rumit, dan meja barunya benar-benar seorang pengungsi. Sejujurnya, sekarang Cao Yuki bahkan ingin berpindah posisi dengan orang lain, tetapi pada saat ini seorang lelaki tua berjongkok dan berjalan. Hanya untuk melihat lelaki tua itu meletakkan pelajaran di podium, dan berkata perlahan, ujian akhir sekarang, hari ini kita ulas fungsi trigonometri. Ren Xiaosu terpana, fungsinya apa? Sebelum Tang Zhou bertanya kepada Ren Xiaosu, apakah Anda ingin langsung ke kurikulum sekolah menengah? Pada saat itu, Xiaosu percaya diri dan mengatakan bahwa ia belajar keras di kota pasar. Mempelajari hal semacam ini bukan masalah dia. Sebenarnya, ini tidak menyalahkan Zhang Jinglin, untuk mengetahui bahwa Zhang Jinglin sendiri bukanlah guru sejati. Dan sebagian besar siswa di kelas adalah gadis-gadis muda seperti Yan Liuyuan dan Wang Dalong, jadi dia tidak perlu mengajar nilai yang lebih tinggi. Rata-rata siswa telah tiba pada usia Ren Xiaosu, dan mereka semua pulang untuk membantu, hanya Ren Xiaosu yang akan selalu memiliki keinginan untuk pengetahuan. Oleh karena itu, semua alasan ini mengarah pada fakta bahwa Ren Xiaosu tidak dapat mengerti bahkan setelah kelas. Kabut Yunsan menutupi kelas, ketika Xiaosu ada di kelas, dia penuh semangat, dan dia tidak sabar untuk memasukkan semua yang dikatakan Zhang Jinglin ke dalam pemikirannya. Namun, kali ini tidak sama, ia juga ingin memasukkan fungsi trigonometri ini ke dalamnya, tetapi izin tidak diizinkan, ia tidak dapat membongkar. Ketika prosedur masuk selesai, Departemen Pendidikan mengirimkannya buku teks baru, namun, buku teks ini berada di kelas 3. Selama kelas, meja Ren Xiaosu tidak bisa menunggu untuk meninggalkan kursi. Ren Xiaosu bahkan tidak bersumpah, dia tahu bahwa kelompok orang ini mungkin sedang mendiskusikan identitas pengungsi mereka sendiri dan kemungkinan bahaya dari identitas mereka sendiri. Hambatannya tidak terlalu ramah kepada orang-orang. Ini adalah perasaan Ren Xiaosu. Pada saat tertentu, dia bahkan merasa bahwa dia masih tinggal di kota pasar. Tentu saja, hari ini ada ancaman tubuh dan percobaan serigala, dan tinggal di kota pasar mungkin tidak aman. Saya takut orang-orang di luar 109 penghalang tidak menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di hutan belantara yang dapat mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Ren Xiaosu mengajarkan Yan Liuyuan bahwa mereka memiliki kesabaran sementara karena suatu alasan, karena dia belum menemukan tempat yang aman untuk menggantikan penghalang. Setelah kelas, sepertinya seluruh kelas sudah tahu bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang bermigrasi. Setiap orang memiliki sikap dingin terhadapnya. Awalnya, beberapa siswa yang ingin berinisiatif bertemu dengan Xiaosu, emosinya juga rumit. Yang paling penting adalah bahwa untuk memperkuat kelas mereka sendiri dan membiarkan orang-orang yang secara alamiah menerima begitu saja orang-orang yang lebih rendah. Mereka telah menyebarkan argumen, terkontaminasi, secara sengaja atau tidak sengaja, menggunakan kata polusi untuk menjaga atau orang yang terusir. Dan membiarkan saya tidak terjebak dalam badai moral. Saya juga ingin orang-orang terlantar memasuki penghalang, tetapi mereka tercemar, jadi mereka tidak bertanggung jawab atas orang lain.
Seperti komentar semacam ini, hambatan digunakan untuk itu. Namun, Ren Xiaosu tidak merasakan apa-apa, meskipun ia juga ingin berteman di sekolah, tetapi jika orang lain tidak ingin berteman dengannya, ia tidak akan enggan. Bagaimanapun, dia telah bersama Yan Liuyuan selama bertahun-tahun, dan sikap orang lain tidak begitu penting baginya. Setelah sekolah berangkat, Xiaosu segera berjalan keluar kelas dengan tasnya. Dia tidak bersemangat untuk pulang, tetapi dia tidak bisa membiarkan Yang Xiaoyu menghilang dari sudut pandangnya. Di malam gunung, Ren Xiaosu jelas ingat betapa mengerikannya senapan sniper Yang Xiaoyu telah muncul. Jika Yang Xiaoyu pertama kali menemukan ketinggian yang diperintahkan pada saat ini, dia mungkin akan kedinginan. Dalam pandangan Ren Xiaosu, Yang Xiaoyu kemungkinan ingin membunuh orang. Karena Ren Xiaosu telah mengkonfirmasi bahwa dia hanya ingin memberitahu Luo Xiao bahwa berita tentang pendaftaran Yang Xiaoyu di 13 bukan hanya rencana-rencana Yang Xiaoyu. Tetapi juga orang yang telah mendaftar untuk pendaftaran sekolah Yang Xiaoyu juga akan mengalami kecelakaan. Ren Xiaosu percaya bahwa konsorsium Qingxi memiliki kekuatan tersembunyi di penghalang ini. Ketika dia keluar, dia hanya melihat Yang Xiaoyan berjalan keluar dari ruang kelas berikutnya. Ada atap di sana, dan itu akan sangat sunyi sepulang sekolah. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dia tidak yakin apa yang ingin dilakukan Yang Xiaoyu. Para siswa di sekolah mengalir keluar dari sekolah seperti aliran air. Pada pukul 5 sore, banyak siswa memilih untuk tetap di sekolah untuk bermain bola basket atau bermain sepak bola. Ketika Ren Xiaosu melihat adegan ini, dia mengecewakan. Jika orang luar tahu bahwa mereka masih cukup makan, kesulitan mulai mengejar kehidupan hiburan. Oleh karena itu, tembok pembatas tidak hanya menghalangi bahaya di hutan belantara, tetapi juga menutup mata para pengungsi. Sehingga mereka tidak bisa mengetahui seberapa nyaman penghalang sebenarnya sekarang. Namun, Ren Xiaosu merasa ini agak terdistorsi, lebih seperti setelah mengalami bencana, membiarkan manusia meningkatkan keinginannya untuk bernyanyi dan menari. Sama halnya dengan orang miskin yang tertindas yang memiliki peluang besar untuk menghambur-hamburkan setelah menjadi kaya, ini adalah kebutuhan psikologis yang cacat. Bab 144, Rahasia Satu Sama Lain. Di antara orang-orang yang tidak bersekolah, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu sedikit canggung terhadap aliran orang ke atap rumah, tetapi semua orang ingin meninggalkan sekolah. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Ren Xiaosu mengikuti tubuh Yang Xiaolu dan tiba-tiba menemukan bahwa sosok orang itu benar-benar baik, dan tingginya adalah. Yang Xiaoyu meliriknya di sudut tangga, dan Xiao Xiao segera menarik pandangannya. Ketika saya berjalan ke puncak gedung, Yang Xiaoyan mendorong gerbang besi atap yang berkarat dan keluar. Ren Xiaosu berdiri di atap dan langsung merasakan cakrawala terbuka lebar. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk mengabaikan penghalang, meskipun ketinggian bangunan pengajaran tidak begitu tinggi. Baik, tetapi bisa dilihat jauh. Pada saat ini, Yang Xiaoyu melemparkan sesuatu ke atas Xiaosu, yang merupakan belati yang dicuri Yang Xiaolan dari Xiaosu. Jelas, suara Yang Xiaoyu sangat tenang. Dia tidak menjelaskan mengapa dia mencuri belati. Ren Xiaosu tidak melanjutkan untuk mengejarnya. Dua orang berdiri di atap dan menemui jalan buntu. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari pintu masuk ke atap di belakang Xiaosu. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria, seorang wanita dan dua siswa. Dia memegang tangannya dan berjalan menaiki tangga. Itu tampak seperti pasangan. Pasangan itu menemukan bahwa seseorang di atap tidak peduli, dan pergi di atas platform. Akibatnya, Ren Xiaosu menutup pintu atap. Pasangan itu memandang pintu yang tertutup dan tampak canggung. Menunggu Xiaosu menutup pintu dan melihat kembali Yang Xiaoyu, ia menemukan bahwa sebuah pistol kecil berwarna perak telah menunjuk dirinya sendiri di tangannya. Sepintas lalu, Ren Xiaosu mengenali asal pistol, SIG P238, yang dulu merupakan jenis pistol saku klasik Xiexor, adalah seorang gadis cantik di pistol itu. Namun, Ren Xiaosu tidak panik. Dia berkata, kita harus memulainya oleh semua orang. Bukankah di sini untuk berbicara tentang bagaimana cara berdamai? Jika Yang Xiaoyu benar-benar berniat menembak, maka pihak lain tidak akan melemparkan belati untuk dirinya sendiri, dan Xiao Xiao sangat tenang saat ini.
Pistol yang Xiaoyu diterima kembali, bagaimana Anda bisa lolos dari blokade konsorsium King? Jalan keluar saja, Ren Xiaosu bodoh. Setelah kami pergi, apa yang terjadi di pegunungan? Tanya Yang Xiaoyu. Badan-badan eksperimental yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas keluar, dan ada monster di kawah, kata Ren Xiaosu singkat, banyak kecelakaan terjadi. Anda tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya monster di kawah itu. Aku membayangkannya, Yang Xiaoyan mengoreksi. Jawaban ini membuat Ren Xiaosu hidup, karena nada Yang Xiaoyu sangat ditentukan. Pernahkah Yang Xiaoyu melihat fisik seperti ini? Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah kamu khawatir aku akan memberitahumu ke konsorsium Qingxi? Sekarang saya tidak takut, kata Yang Xiaoyu, karena Anda juga memiliki rahasia ketakutan akan konsorsium Qingxi. Rahasia apa? Ren Xiaosu merasa ada yang tidak beres, sepertinya ada sesuatu yang dia lewatkan. Yang Xiaoyu tertawa, dan ada senyuman puas di senyum. Ketika saya kembali dengan Luo Xinyu, saya menemukan bahwa serigala selalu menunggu di ujung ngarai. Jika bukan karena kemampuan Luo Xinyu untuk mengubah bayangan, saya takut kita harus memutar. Lulus, dan saya menghitung waktu Anda kembali. Anda harus kembali ke pasar sebelum penghalang 113 rusak. Pertama-tama, jika Anda hanya orang biasa dengan kekuatan besar, maka Anda tidak dapat berlari begitu cepat, dan kedua, jika Anda itu orang biasa, dan kamu tidak bisa menghalanginya melalui serigala. Ren Xiaosu memiliki hati yang ketat dan hanya mendengarkan Yang Xiaoxuan, jadi kamu juga orang yang luar biasa, tetapi tersembunyi lebih dalam daripada aku dan Luo Xinyu. Tidak heran kamu akhirnya berani masuk tim untuk pergi ke gunung. Ternyata itu tergantung. Aku belum pernah melihat serigala dalam perjalanan pulang, kata Ren Xiaosu. Aku hanya berlari melintasi ngarai. Serangga wajah manusia tidak bergerak cepat. Aku sudah berlari ketika mereka keluar dari gua. Yang Xiaoyan menatap Ren Xiaosu dengan serius dan berkata, aku tidak mendengarkan. Ren Xiaosu. Dia tidak berdaya, dan dia menjelaskan banyak hal. Ketika orang hanya mengatakan 3 kata, mereka menyangkal alasannya. Jas Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, saya mengatakan ini bukan ancaman bagi Anda, cukup beritahu Anda bahwa setiap orang memiliki rahasia, jadi jangan membuat kesalahan. Kesepakatan. Ren Xiaosu berkata, sebenarnya tujuannya juga adalah ini, selama semua orang hidup bersama, maka tidak ada apa-apa. Sebelum bergaul dengan satu sama lain di pegunungan ini sangat harmonis, tidak perlu membunuh yang lain di sini. Apalagi, jika Yang Xiaoyu benar-benar ingin melakukannya, pada kenyataannya, kelemahan mereka sendiri lebih, karena saudara perempuan Yan Liuyuan Xiaoyu adalah orang-orang biasa. Tentu saja, masa damai yang singkat tidak berarti bahwa Ren Xiaosu harus melonggarkan kewaspadaannya, lagi pula Yang Xiaoyu, orang seperti itu, bahkan dapat mencuri modal yang ia berikan untuk pergi. Apalagi yang tidak bisa ia lakukan. Setelah mengatakan ini, Yang Xiaoyu siap untuk turun, ketika dia melewati Ren Xiaosu, dia menemukan bahwa Ren Xiaosu tiba-tiba mengencangkan belati. Ren Xiaosu bertanya, apa tujuan perusahaan pemadam kebakaran untuk mendapatkan darah orang yang luar biasa itu? Mengapa Anda ingin membunuh dinasti Qing? Bahaya dari penghalang ini lebih dari yang Anda pikirkan, kata Yang Xiaoyu. Jangan mudah memprovokasi api, dan jangan menjual darah. Saya hanya bisa berkata banyak. Adapun hal-hal antara kami dan Qing, tidak Anda bisa turun tangan. Apalagi bahayanya? Ren Xiaosu tertegun. Apakah ada kekuatan organisasi lain selain perusahaan pemadam kebakaran? Jangan terlalu peduli, Yang Xiaoyu berkata, dan Anda mungkin tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal lain, Anda mungkin telah meremehkan seberapa radikal pikiran bawah sadar kapal selam itu. Ren Xiaosu sedang memikirkannya. Tampaknya orang-orang yang telah memasuki penghalang masih belum selesai. Pada saat ini, ia sedang merendahkan diri untuk melihat seorang gadis dengan jilbab dan kacamata hitam di ambang pintu. Pihak lain melihat matanya berbalik dan bahkan melambaikan tangannya untuk menyapa. Hanya terburu-buru dengan gerakan sapaan akrab ini, Ren Xiaosu tahu bahwa itu adalah Luo Xinyu. Pada saat ini, Ren Xiaowen mengajukan pertanyaan terakhirnya. Faktanya, akurat bahwa ini adalah keraguan terdalam di hatinya, mengapa ada orang yang luar biasa. Yang Xiaoyan berdiri di pintu masuk atap dan melihat kembali ke Ren Xiaosu.
Dia menunjuk kepalanya dengan jarinya, manusia telah melemahkan kemampuan fisik mereka selama proses evolusi. Ini adalah apa yang Anda katakan di pegunungan, penghalang 178. Zhang Jinglin berkata bahwa ini adalah harga dari kebijaksanaan. Tahu, Ren Xiaosu mengangguk. Pada saat itu, Yang Xiaoyu juga mengisyaratkan bahwa Zhang Jinglin tidak sederhana. Pada saat itu, Yang Xiaoyu menebak identitas pihak lain, tetapi tidak pasti. Tiba-tiba, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa percakapan saat ini sangat penting. Pihak lain sepertinya menggunakan informasi yang diketahui pihak lain untuk mengungkapkan kebenaran tentang dunia saat ini. Jadi, ada harga yang harus dibayar, dan tentu saja akan ada lebih banyak keuntungan, kata Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu tertegun, apa maksudmu? Yang Xiao tersenyum. Dia menurunkan topinya dan berkata, ketika bencana melanda, kehendak spiritual adalah urutan pertama senjata yang dihadapi umat manusia. Bab 145, Sepeda. Di malam hari, Xiao Su membawa Yan Liu Yuan dan ketika mereka kembali ke toko, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang salah. Berapa banyak orang di toko itu? Awalnya, mereka mengambil alih dan memberitahu banyak pasien yang datang menemui dokter bahwa toko itu tidak akan dirawat di masa depan, sehingga panas dari toko dengan cepat menjadi dingin. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Fir'aun belum memikirkan apa yang harus dilakukan dengan toko itu. Ren Xiaosu berjalan masuk dan menemukan bahwa orang-orang itu dikelilingi oleh Wang Fugui, dan Wang Fugui sedang menjelaskan sesuatu kepada mereka. Kamu kembali ke timur. Wang Fugui melihat bahwa Xiaosu adalah mata yang cerdas. Ya, mengapa begitu banyak orang? Tanya Ren Xiaosu. Wang Fugui membawa Ren Xiaosu dan turun ke samping dan berkata, saya tidak menjual sepoci obat hitam sehari sebelum kemarin. Hasilnya adalah orang-orang datang ke sini dengan begitu cepat. Apakah ini baik-baik saja? Ren Xiaosu agak malu. Tuan-tuan besar telah mengiklankan hal semacam ini bersama-sama setelah makan, kata Wang Fugui sambil tersenyum, kalian anak muda yang kuat dan kuat tidak tahu sakitnya pria parubaya dan tua. Semua orang sakit dengan penyakit yang sama. Dan kita berkulit hitam. Tidak ada efek samping setelah obat selesai, tetapi jauh lebih baik daripada obat lain. Itu tidak bisa menjual terlalu banyak, Ren Xiaosu menolak, beri mereka, kita hanya menjual 1 dosis seminggu, dan kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Wang Fugui merasa tidak nyaman, dan ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan bisnis yang baik. Jika Ren Xiao dapat memberinya lebih banyak barang, ia dapat menjamin bahwa tokonya dapat menjadi toko obat perawatan kesehatan terbesar di Penghalang. Apa konsep obat perawatan kesehatan yang memonopoli Penghalang? Namun, Ren Xiaosu berkata tidak, itu tidak. Wang Fugui menjelaskan kepada pelanggan, jika Anda ingin membeli, maka tunggu minggu depan. Pada saat ini, seorang pelanggan tiba-tiba berkata, saya akan membayar 800 yuan, dan saya berencana untuk minum obat untuk minggu depan. Anda dapat melakukannya untuk saya. Mata Wang Fugui cerah, bisakah ini? Rao adalah Wang Fugui, pencatut itu tidak menyadari bahwa permintaan untuk pengobatan hitam pada pria parubaya di Penghalang asli begitu kuat. Yang lain kehilangan kesabaran ketika mereka mendengar kenaikan harga 200. Mereka ingin membelinya, tetapi mereka tidak ingin menjadi orang besar. Jadi setelah orang yang dijadwalkan membayar deposit, yang lain dengan cepat bubar. Di sebelah Yan Liu Yuan tiba-tiba berkata, kita tidak bisa lagi menggunakan botol porselen kecil sederhana itu, gunakan kotak terbaik untuk memasang obat hitam, tetapi juga untuk membangun momentum. Biarkan obat hitam ini menjadi lebih misterius semakin baik. Masih 6 yuan. Wang Fugui dengan gembira berkata, saya tidak berpikir kita akan menjual apapun di masa depan. 1 minggu pengobatan hitam akan membuat kita kaya dan kaya. Pada saat ini, Wang Fugui tampaknya telah menemukan peluang bisnis besar. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, kamu lihat itu, aku tidak mengerti bisnis. Benar, Chen tidak terkalahkan. Ketika kamu pergi ke sekolah, dia keluar, kata Wang Fugui. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak dapat menemukan siapapun. Tapi jangan khawatir, dia akan kembali ketika dia tiba, terutama tepat waktu. Ren Xiaosu tertegun, ingat untuk kembali makan. Wang Fugui ragu-ragu, dia tidak akan kembali untuk makan malam.
Ini membingungkan Ren Xiaosu, tidakkah kamu mengatakan bahwa dia akan kembali setelah makan malam? Mengapa dia tidak makan dan kembali? Pada saat berikutnya, Chen Invincible masuk dari balik pintu dengan banyak hal. Wang Fugui memandangi sosok Chen yang tak terkalahkan dan berkata, dia memberi kita makanan. Hanya mendengarkan membanting Chen yang tak tertandingi berteriak, Tuan, saya akan kembali. Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiao melihat banyak hal dalam pelukannya, termasuk cangkul, burrito, dan sekantong kecil acar. Ada beberapa jenis. Biarkan saja Ren Xiaosu tidak mengerti, seberapa dalam Chen ini tak terkalahkan dalam drama. Chen Invincible memasukkan semua makanan ini ke dalam pelukan Xiaosu, dan Xiaosu tertegun, di mana Anda kembali begitu banyak makanan. Mantan Xiaosu masih khawatir bahwa Chen Invincible memiliki terlalu banyak beras. Akibatnya, orang akan mandiri. Aku kembali dari tepi, Chen Wudi tertawa dan tertawa. Jika Anda ingin makan, apakah orang akan memberikannya kepada Anda? Apakah ini murah hati? Ren Xiaosu penasaran. Mereka tidak memberikannya kepadaku. Aku berkata bahwa aku dapat membantu mereka untuk setan dan setan, kata Chen. Ren Xiaosu terkejut saat itu, apakah Anda menunjukkan kemampuan Anda? Tidak Tuan, Anda tidak membiarkannya, kata Chen. Pada saat ini, Xiaosu merasa lega. Dia benar-benar khawatir bahwa Chen Invincible ditatap oleh konsorsium lain, bagaimana kamu mendapatkan makanan kembali? Chen Invincible berpikir untuk waktu yang lama, keras. Ren Xiaosu. Tunggu, konsep degradasi tampaknya tak terkalahkan untuk Xiaosu, dan pada saat itu mereka masih di jalan untuk melarikan diri. Biarkan Xiaosu membiarkan Chen tak terkalahkan untuk menemukan orang-orang yang terlantar. Jadi naluri Chen yang tak terkalahkan adalah reinkarnasi dari pengajarannya sendiri. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedikit khawatir bahwa petugas kepolisian dari divisi Ordo Hambatan akan bergegas masuk untuk mengambil Chen yang tak terkalahkan. Dia tidak tahu proses ketidakterkalahkan Chen, jadi dia tidak yakin bahwa kekalahan Chen tidak akan menjadi perampokan. Itu, kata Ren Xiaosu dengan hati yang kuat, kamu seharusnya tidak keluar baru-baru ini. Apa? Chen tak terkalahkan. Pertama-tama, keluarga tidak kekurangan makanan sekarang, kata Ren Xiaosu. Kedua, Anda harus menghindari pusat perhatian. Tidak Tuan, keluarga itu terlalu pengap, mereka memiliki segalanya untuk dilakukan, dan aku tidak ada hubungannya, kata Chen tak terkalahkan. Ren Xiaosu berada dalam dilema, kalau begitu pikirkan Anda tidak bisa pergi ke tepi lagi, tahu. Oh, janji Chen yang tak terkalahkan, yang lain tidak bisa mendengarkan, kata-kata guru tidak dapat membantu. Setelah pengingat yang Xiaoyu, Ren Xiaosu menjadi lebih khawatir bahwa konsorsium lain akan memainkan gagasan Chen yang tak terkalahkan, terutama perusahaan pemadam kebakaran misterius. Konsorsium lain baik untuk dikatakan, dan perusahaan pemadam kebakaran semacam ini seperti orang istimewa. Untungnya, ini bukan rumah perusahaan pemadam kebakaran. Pada saat ini, Xiao Yuji kembali dari luar, dan dia menyapa Xiao Xiaodao, Xiaosu, kamu dapat melihat hadiah yang dibeli oleh saudariku untukmu. Selintas Ren Xiaosu berhenti, Xiaoyu tidak tahu kemana harus membeli sepeda, tetapi saudari Xiaoyu tidak mau mengendarai, ia didorong mundur. Adik jade kecil, kamu membeli benda ini, bukankah murah? Ren Xiaosu penasaran. Tidak apa-apa, kakakku masih punya sedikit uang di rumah pribadi, jadi lebih mudah bagimu untuk pergi ke sekolah nanti. Xiaoyu cantik, seolah-olah dia telah menerima hadiah. Dia hanya mendorong sepeda ke halaman belakang, dan Yan Liuyuan berkeliling, bagaimana Anda mengendarai hal ini, apakah sulit untuk menyeimbangkan dua roda? Ren Xiaosu bertanya, siapa yang akan naik? Sekelompok orang mengelilingi sepeda, Wang Fugui menggelengkan kepalanya, saudara perempuan Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Ren Xiaosu mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa ada beberapa cara untuk pergi. Dia berpikir tentang dirinya akan bertanya pada Jiang Wu atau Yang Xiao Yu besok. Bab 146, Membantu Teman Sekelas. Pada hari kedua, ketika Xiaosu memasuki kelas, ia menemukan bahwa suasananya agak salah, ia hanya berjalan masuk. Dan para siswa yang sedang mendiskusikan masalah ini di seluruh kelas tiba-tiba menjadi tenang. Ren Xiaosu pergi ke kursinya dan melihat ke bawah ke buku itu jika dia tidak melakukan apa-apa.
Dia berpikir bahwa karena dia tidak bisa mengikuti kursus, dia mulai dari awal. Oleh karena itu, Ren Xiaosu kemarin meminta Wang Fugui untuk membeli buku teks untuk Gao Yi dan Gao Er. Dia mulai belajar sendiri kursus sebelumnya hari ini. Ketika saya belajar sendiri, selalu ada firasat di hati Xiaosu. Siswa-siswa ini sepertinya tahu apa yang akan terjadi, dan pilihan diam-diam semua orang disembunyikan oleh Ren Xiaosu. Hal ini harus merugikan Ren Xiaosu. 4 kelas di pagi hari, 1 bahasa, 1 geografi, 1 matematika, 1 fisika, bahasa Cina, matematika dan fisika. Apapun di Xiaosu benar-benar tidak bisa dipahami. Geografi agak aneh, dan Ren Xiao telah menemukan bahwa isi kelas geografi ini benar-benar berbeda dari pengetahuannya dan sangat terfragmentasi. Bahkan tidak ada peta lengkap dalam buku teks geografi ini, melainkan tentang hal-hal di dekat 109 hambatan dan beberapa pengetahuan terkait geoekonomi. Ren Xiaosu menduga informasi di dunia luar juga hilang, misalnya konsorsium Li tidak akan pernah berbagi peta pemetaan dengan konsorsium Qingxi. Konsorsium lain juga menjaga sikap kerahasiaan satu sama lain. Dia berbeda dari siswa biasa melihat buku teks geografi hanya untuk mempelajari pengetahuan dalam buku, tetapi ketika Xiao Xiao melihat buku teks, dia akan berpikir tentang geopolitik antara konsorsium. Pada saat ini, Xiao Su tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi hanya memikirkan masalah sebagai siswa biasa. Ren Xiaosu menoleh dengan tidak sengaja dan melihat meja yang sama wajah Cao Yuki pucat, sepertinya menahan rasa sakit, tangan kirinya masih tertinggal di perutnya. Pada saat ini, istana yang telah lama hilang berbicara lagi, tugas bantu teman-teman sekelas. Sekarang, ketika Xiaosu mendengar suara istana, dia merasakan banyak kasih sayang. Lagi pula, setiap kali istana berbunyi, itu akan memberinya keuntungan luar biasa. Ren Xiaosu merenung sejenak dan berkata kepada Cao Yuki, apakah kamu sakit perut? Cao Yuki meliriknya, tetapi tidak berbicara, seolah-olah dia sangat cemburu berbicara dengan Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu selalu memperhatikan pergerakan istana. Selama tugasnya belum selesai, ia tidak akan menyerah. Teman sekelas, apakah kamu karena kamu tidak punya kertas? Aku punya kertas di sini, kata Ren Xiaosu. Dia berpikir bahwa Cao Yuki adalah perut yang bermasalah. Cao Yuki hanya bisa meliriknya, aku bukan sakit perut. Jumlah, ini di luar pemahaman Ren Xiaosu, apa yang terjadi, apakah ini sakit, apakah aku akan mengirimmu ke rumah sakit? Aku bertanya, Cao Yuki berkata dengan tidak sabar, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Tidak sembuh. Ren Xiaosu terpana, begitu serius. Sejujurnya, Cao Yuki memiliki sedikit penyesalan bahwa dia terlalu buruk saat ini. Orang-orang peduli tentang diri mereka sendiri, tetapi mereka jahat. Seperti kata pepatah, itu baik untuk menjangkau dan tidak tersenyum. Mereka menolak identitas Ren Xiao sebagai migran. Sebagian besar alasannya adalah karena orang tua menanamkan beberapa pemikiran atau ketakutan. Namun, ketika Cao Yuki berniat untuk meringankan nada, dia tiba-tiba melihat Ren Xiaosu bangkit dan berjalan menuju podium. Kelas perlahan-lahan menjadi tenang, dan semua orang menatap Ren Xiaosu. Mereka ingin melihat apa yang sedang dilakukan Xiaosu. Pada saat ini, Xiaosu naik ke podium dan berkata kepada para siswa dengan sedih, halo, teman sekelas kami Cao Yuki menderita penyakit yang mematikan. Saya harap semua orang akan bisa memberikan bantuan dan memberinya hadiah. Donasi sejumlah uang. Cao Yuki. Kelas. Mata semua siswa berkumpul di saat tubuh Cao Yuki, dan Cao Yuki hampir pingsan di tempat. Apa autisme khusus ini, bukankah itu bibi besar? Tanda tanya. Anda tidak dapat melakukan sedikit akal sehat. Tentu saja, dia tidak yakin apakah Ren Xiaosu benar-benar tidak tahu, atau sengaja. Pada saat ini, istana berkata dalam benak Ren Xiaosu, misi selesai, menghargai peta pembelajaran keterampilan tingkat sempurna. Mata Ren Xiaosu cerah, apakah ini dilakukan? Dan bahkan memberikan peta pembelajaran keterampilan level sempurna langka. Kali ini saya benar-benar mendapat untung besar. Anda harus tahu bahwa ada terlalu banyak objek yang dapat dipelajari dalam penghalang ini. Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu adalah orang-orang luar biasa dengan kemampuan luar biasa.
Tidak peduli siapa yang mereka pelajari, mereka mendapatkan uang. Namun, saat ini, Ren Xiao tidak ingin menggunakan keterampilan tingkat yang sempurna ini untuk mempelajari peta yang Xiaoyu. Di satu sisi, ia sangat tertarik pada kemampuan Luo Xinyu untuk mengalih tugaskan bayangan. Dengan keterampilan ini, ia dapat membawa Yan Liu Yuan dengan hambatan antar jemput gratis mereka. Dinding tinggi. Dengan cara ini, dia ingin masuk dan meninggalkan hambatan untuk datang dan pergi, yang setara dengan menguasai inisiatif. Dan saat bertarung, ada kemampuan untuk melangkah selangkah demi selangkah, itu benar-benar terlalu kuat, sulit untuk dicegah. Selain itu, Ren Xiaosu tidak ingin menggunakan tingkat keterampilan yang sempurna ini untuk mempelajari peta yang Xiaoyu. Alasan lain adalah bahwa keterampilan tingkat master yang Xiaoying terlalu banyak, dan mereka semua adalah keterampilan yang berantakan. Pada saat itu, saya harus menggambar keterampilan seperti menyanyikan lagu anak-anak. Ren Xiaosu menangis dan tidak ada tempat untuk menangis. Ketika pertama kali mempelajari Suxianchu, ia menemukan bahwa jika tidak ada keterampilan tingkat master di pihak lain, maka peta pembelajaran ini akan secara langsung menentukan kemampuan belajar yang luar biasa, jadi dari perspektif pengendalian risiko, ia juga harus belajar Luo Xinyu. Di kelas berikutnya, karya Ren Xiaosu di kelasnya langsung menyebar ke kelas lain. Ketika Ren Xiaosu berventilasi di koridor, ia melihat Yang Xiaoyan berdiri di koridor, di sisi lain mengenakan topi dan bersandar pada pegangan koridor. Perlahan-lahan, tubuh Yang Xiaoxuan yang awalnya tenang tidak bisa berhenti bergetar. Jika kamu ingin tertawa, kamu akan tersenyum, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Hahaha, Yang Xiao tersenyum kembali ke ruang kelasnya, meninggalkan Ren Xiao sendirian berdiri di koridor melihat taman bermain. Ini masih sangat senang bahwa Xiao Tu pernah melihat Yang Xiao tertawa. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa alih-alih berurusan dengan yang disebut teman sekelas, lebih baik untuk saling membela dengan Yang Xiaoyu di hutan belantara. Ketika bel kelas berbunyi, Ren Xiaosu berbalik dan berjalan ke ruang kelas. Namun, ada langkah kaki dan suara tiba-tiba di luar kelas. Tampaknya ada sekelompok orang berjalan menuju pintu ruang kelas. Ekspresi Cao Yuki adalah ekspresi bahagia, dan dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi segera. Pada titik ini, guru kelas muncul di pintu ruang kelas. Dia melambaikan tangan ke milet kecil di ruang kelas. Ren Xiaosu, kamu keluar. Bab 147, ganti kelas. Ren Xiaosu berjalan keluar dari ruang kelas dan melihat sekelompok besar orang paruh baya berdiri di belakang guru kelas. Guru kelas berkata dengan napas lega, ini adalah orang tua dari teman sekelas kami. Ini seperti ini. Semua orang mengatakan bahwa Anda dapat membawa kuman yang dibawa dari luar penghalang, jadi semua orang berharap Anda dapat pindah. Ren Xiaosu bertanya-tanya, transfer kemana? Jika ini terjadi, saya khawatir tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Namun, orang tua laki-laki berkata, jika tidak ada sekolah untuk Anda, maka putus sekolah langsung, karena tidak baik bagi Anda untuk mempengaruhi keselamatan seluruh kelas. Ren Xiaosu menghela nafas dalam hatinya, semua ini mungkin diharapkan oleh Yang Xiaoyu. Ketika dia melihat orang tua ini, dia menyadari bahwa para siswa menutup mulut mereka ketika mereka melihatnya, sudah putus sekolah. Bagi orang tua ini, Xiao hanya mengintip dengan banyak orang yang berdiri, sekolah juga akan berkompromi dengan mereka. Selama Anda berani membuat masalah di tahun ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Ren Xiaosu memandangi orang tua ini dan berkata, jika aku tidak pindah. Sejujurnya, jika ini di alam pembohong, orang tua ini mungkin sudah mati. Aturan di hutan belantara lebih sederhana dan lebih langsung daripada di sini. Namun, orang tua tidak memperhatikan Ren Xiaosu. Depan semua terserah Anda. Ayo, jika Anda tidak kehilangan uang, kami akan pergi ke pengadilan untuk memberitahu Anda. Itu adalah tempat untuk menjaga keadilan dan keadilan, tetapi kota itu tidak pernah memiliki hal seperti itu. Dia tidak berharap bahwa pertama kali dia dikaitkan dengan kosakata pengadilan itu karena istirahat seperti ini. Para siswa mengaku keluar kelas dan mereka menyaksikan percakapan di sini karena mereka juga ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada akhirnya.
Guru kelas dari kelas 3 agak malu-malu, guru dari kantor urusan akademik kemarin juga secara khusus menjelaskan kepadanya, ini adalah hubungan yang diatur oleh Lu Yuan, tidak ada yang mengira bahwa siswa yang diatur oleh Lu Yuan ternyata adalah seorang pengungsi. Guru kelas berencana untuk memainkan bola. Dia berbisik kepada orang tua, siswa ini diatur oleh Lu Yuan, atau Anda akan menemukan Lu Yuan untuk berbicara. Orang tua saling memandang dan mereka tidak tahu sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa Ren Xiaosu diatur oleh Lu Yuan, saya khawatir mereka tidak akan begitu sombong. Tetapi bahkan sebelum mereka berpikir tentang apa yang harus dilakukan, sesosok tiba-tiba masuk dari kerumunan di luar koridor, membiarkan Xiaosu berbalik dan melihat ternyata itu adalah Jiang Wu. Jiang tidak melihat ke arah orang tua dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang tidak kita lakukan, kata salah satu orang tua, kita tidak selalu bisa melihat para migran pergi ke sekolah bersama anak-anak kita. Kenapa kamu tidak bisa? Jiang sedikit marah, sehingga wajahnya agak berdarah, bukankah semua orang manusia? Siapa bilang para pengungsi akan menularkan penyakit ini, dan anak-anak siapa yang pulang ke rumah tadi malam? Momentum orang tua sedikit lebih lemah, itu tidak ada di sana, tetapi saya dapat mendengar bahwa sudah ada orang yang menghalangi. Apakah kamu mendengar? Jiang diam-diam mengangkat sedikit, pernahkah kamu mendengar bahwa sesuatu dapat merusak masa depan seorang siswa? Apa masa depan para pengungsi? Para orang tua perlahan-lahan naik ke udara, siapa kamu? Aku adalah guru sekolah ini, kata Jiang. Pada saat ini, direktur guru kelas Xiaosu belum mendengar apa-apa, dan dia senang ada seseorang yang keluar. Seorang orang tua berkata, seorang guru, apakah Anda bersalah karena menjadi pelacur bersama kami? Aku tidak tahu imigran apa yang masih menjadi penghalang, Jiang berkata tanpa kata-kata, aku hanya tahu bahwa dia seorang pelajar. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Jiang tidak memiliki kelebihan dan lucu, bahkan bodoh. Tetapi jika itu tidak terjadi dan kegigihan dari pihak lain, Ren Xiaosu tidak akan saling membantu di hutan belantara, jika tidak ada bantuan dari Xiaosu. Mungkin Jiang Wu dan murid-muridnya sudah mati. Pada saat ini, ada semacam sentuhan di hati Xiaosu, karena di dunia yang suram ini, dia akhirnya melihat sesuatu dalam diri seseorang yang bisa bersinar. Sebelum ini, ada Wang Fugui dan Xiao Yuji. Chen Invincible nyaris tidak bisa menghitung setengahnya sekarang, dan Yan Liu Yuan tidak perlu mengatakan bahwa ia dan Yan Liu Yuan penuh kasih sayang. Seorang orang tua tiba-tiba berkata, kalau begitu, lindungi dia seperti ini, kenapa kamu tidak membiarkan pergi ke kelasmu? Jiang tidak ragu untuk mengatakan, saya datang untuk mengatakan hal ini, saya akan melamar sekarang untuk membiarkan Ren Xiaosu pergi ke kelas kami. Suara tiba-tiba di antara kerumunan terdengar, saya juga mendaftar ke kelas Anda. Ren Xiaosu memandangnya. Dia terkejut menemukan bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Yang Xiaoyu. Ketika orang tua melihat Jiang, mereka mencibir tanpa berkata, Anda sedikit tidak bertanggung jawab untuk berbicara dengan guru. Anda bersedia membiarkan pergi ke kelas Anda. Apakah orang tua siswa Anda mau? Ginger tidak berhenti, dan suaranya sedikit lebih rendah, murid-murid saya tidak memiliki orang tua, saya hanya perlu meminta persetujuan mereka. Ini sebenarnya adalah titik sakit dari Jiang Wu, para siswa yang melarikan diri telah mengalami kegembiraan selama sisa hidup mereka. Kan di kulit, bagian dalam otot secara perlahan mengendap. Tiba-tiba, berkumpul di luar, lebih dari 20 siswa datang ke sisi Jiang Wu. Guru, jangan meminta pendapat kami bersedia membiarkan Ren Xiaosu datang ke kelas kami mendukung Anda, dan mendukung Ren Xiaosu. Di luar para siswa Bab 146, membantu teman sekelas. Di luar para siswa berbisik, apakah Anda membantu seorang migran? Seorang siswa Jiang Wu berkata dengan serius, tolong. Kami tidak membantu, dan dia tidak membutuhkan bantuan kami. Anda tidak tahu apa-apa tentang dunia di luar penghalang.
Saya pikir ini agak menyedihkan. Di mata para siswa ini, Jiang Wu, mereka hanya berterima kasih atas Ren Xiaosu saat ini, jika mereka tidak ditunjuk, mereka tidak bisa tinggal di kelas. Ada ribuan pengungsi dalam pengungsi besar, tapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mencapai 109 penghalang. Hukum paling mendalam yang mereka ingat tentang pengungsi hebat itu adalah bahwa Jiang tidak mengatakan apa-apa, mengikuti anak lelaki bernama Ren Xiaosu, ia akan selamat. Hasilnya, mereka benar-benar selamat. Para orang tua siswa di koridor ini semua tercengang karena mereka selalu merasa bahwa hal ini tampaknya menyimpang dari imajinasi mereka. Bab 148, Gejolak Penghalang. Terlepas dari teman sekelas Ren Xiaosu, atau orang tua dari teman sekelas ini, mereka tidak berharap seseorang akan maju untuk Ren Xiao. Sejujurnya, jika keinginannya dipertukarkan dan mereka terjebak dalam situasi Xiaosu saat ini, mereka merasa bahwa mungkin tidak akan ada yang mengatakan apapun kepada mereka. Yang Xiaoyu berdiri di koridor dengan tangannya dan melihat pemandangan itu dengan penuh minat, dia menebak pada awalnya, tetapi pada akhirnya tidak bisa menebak. Orang tua sedikit malu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dan para siswa menatap Ren Xiaosu. Semua orang sebenarnya berpikir tentang apa remaja itu. Jiang tidak melihat ke kepala guru Ren Xiaosu. Yan Xiaosu langsung pergi ke kelas kami. Anda pergi ke sekolah untuk melewati formalitas. Guru kelas tidak bisa bertanya. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan melakukannya nanti. Saya hanya tidak menunggunya untuk rileks, tetapi saya tidak mendengar suara dingin Jiang, saya bahkan tidak mempermalukan Anda bahkan jika murid-murid saya tidak melindungi para guru. Anda bahkan tidak mengucapkan kata pun untuknya. Guru kelas berjongkok di tempat dan ungu, hitam dan ungu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Jiang Wu. Ren Xiaosu kembali ke ruang kelas dan mengambil tasnya sendiri untuk bersiap menghadapi perubahan sebelum meninggalkan Xiaoxi untuk datang ke Cao Yuki. Cao Yuki tiba-tiba mendapat peringatan buruk. Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, saya berharap Anda cepat pulih. Hei. Dalam perjalanan ke kelas, Jiang Wujun berkata kepada Xiaosu. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari Anda baru-baru ini, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya bisa mengajari Anda apapun yang saya tidak bisa, dan memaafkannya untuk Anda. Ren Xiaosu menyarankan dan berkata, benar-benar ada kebutuhan untuk meminta nasihat kepada Jiang. Yang mana subjeknya? Jiang tidak bertanya. Ren Xiaosu terkejut, sepeda. Jiang tidak berhenti dan mengamatinya dengan tenang. Dia pikir Ren Xiaosu mungkin bertanya untuk membantuku dengan matematika dan mata pelajaran lain, tetapi dia tidak pernah berharap Ren Xiaosu belajar sepeda. Benar-benar remaja yang selalu membuat orang tak terduga. Yang Xiaolu berjalan di sebelah Ren Xiaosu dan berkata, beli sepeda. Ren Xiaosu menatapnya, apa yang akan kamu lakukan dengan kesibukan, bukannya kamu mencoba untuk tidak berada di kelas, biarkan Xiaosu. Yang Xiaoyu berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan. Siapa yang peduli jika kamu tidak keberatan? Ren Xiaosu ingin bersumpah. Kali ini acara shift menyebabkan Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu menjadi meja yang sama, dan pemilihan ulang Xiaosu pasti emotikon, mungkin inilah hidup. Sepulang sekolah pada sore hari, Jiang tidak mengikuti Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan. Mereka membawa tram pulang bersama. Ini berkat Jiang Wu untuk solusi saudaranya. Sejujurnya, Yan Liuyuan sekarang semakin tidak disukai oleh hambatan ini, kecuali untuk Jiang Wu dan murid-muridnya. Oh tidak, saudara perempuan yang Xiaoying harus dikeluarkan. Kembali ke toko, Ren Xiaosu tidak sabar menunggu Jiang untuk mengajari semua orang cara naik sepeda. Ren Xiaosu mengharuskan semua orang untuk mempelajari hal ini, sangat berguna. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika Anda harus melintasi hutan belantara di antara penghalang, maka mobil jelas merupakan pilihan pertama. Keterampilan mengemudi tidak tahu siapa yang harus dipelajari. Jadi hal terbaik kedua, sepeda telah menjadi alat transportasi pilihan mereka, perbaikan yang baik, berkuda, dan belajar. Kuncinya adalah mereka dapat memperbaikinya sekarang. Sebuah sepeda di penghalang lebih dari 3.000 yuan, yang juga merupakan kategori barang-barang mewah ringan. Dapat dilihat berapa banyak saudara perempuan Xiaoyu membuat keputusan untuk mengirim hadiah Xiaosu An pada hari kerja.
Pada saat 2 sen, Anda dapat menghabiskan setengah jam. Sekelompok orang menyaksikan Jiang tidak mudah naik sepeda bolak-balik di jalan di depan toko, bahkan Chen Invincible berada di pintu toko, dan dia harus belajar cara naik sepeda. Jiang tidak menjelaskan kepada mereka tindakan penting. Dia berkata, Anda harus menyeimbangkan sepeda, dan jangan melihat bagian depan mobil, melihat ke depan, mengatasi ketakutan Anda. Ketika Jiang tidak menunjukkan gurunya, ia menunjukkan pesona unik wanita dewasa. Ketika Jiang tidak berdemonstrasi, semua orang pergi untuk mencoba dan membiarkan Ren Xiaosu secara tidak sengaja. Yan Liuyuan mempelajarinya di tempat. Bocah ini sebenarnya hanya menonton peningkatan sekali dan dia bisa membuat sepeda stabil. Yang membuat Ren Xiaosu lebih terkejut lagi adalah dia bahkan tidak belajar. Berbicara secara akurat, ini bukan berarti saya belum mempelajarinya, bahkan mempelajari hal ini adalah masalah waktu, cepat atau lambat. Faktanya, kebanyakan orang belajar mengendarai sepeda selama beberapa hari atau bahkan lebih lama, menjadikan Ren Xiaosu adalah fenomena normal. Tapi yang tidak bisa diterima Ren Xiaosu adalah bahwa Chen Invincible adalah orang bodoh yang bahkan belajar. Ini membuat wajah Ren Xiaosu sedikit tak terbendung, tapi dia pasti tidak bisa mengakui bahwa ini adalah masalahnya sendiri. Ren Xiaosu merenung dan menatap saudara perempuan Xiaoyu, Xiaoyuji, apakah ada masalah dengan mobil yang Anda beli? Adik Xiaoyu tertarik dan tertawa, tidak marah, 6 yuan dan Chen tak stabil bisa naik, masalah apa yang bisa dimiliki mobil ini? Namun, dia menemukan bahwa Ren Xiaosu sebenarnya punya kebiasaan untuk bercukur tangan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Su Xianchu, yang ditunjuk sebagai pot tembikar kecil, masih membawa pot hitam besar yang tak terlihat di hutan belantara. Jiang Wuxiao berkata, sebenarnya, butuh beberapa hari untuk belajar sepeda. Dalam beberapa hari Anda akan melakukannya. Tepat pada saat suara Jiang baru saja jatuh, terdengar suara keributan di kejauhan, suara itu sepertinya memiliki bom yang meledak di penghalang. Ren Xiaosu merasa bahwa Yang Xiaoyu mungkin merangkum bom yang dia buat, tetapi dia dengan hati-hati mengidentifikasi suara dan menemukan bahwa itu bukan. Dia berkata kepada Chen Invincible dan Yan Liuyuan, kamu mengambil pistol dan menutup pintu toko. Kamu tidak diperbolehkan membuka pintu sebelum aku kembali. Kamu tidak di sini untuk bersembunyi dari kami. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kita harus mengurusnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Xiaosu keluar dari toko. Sekarang dia tidak dapat keluar dari situasi sebagai orang yang luar biasa. Dia harus menguasai kecerdasan tangan pertama dengan matanya sendiri untuk membuat penilaian yang paling benar. Hanya dengan cara ini dia dapat terus hidup dengan semua orang. Tempat di mana ledakan terjadi harus beberapa kilometer jauhnya dari sini, tetapi hanya masalah beberapa menit untuk memuat kekecepatan Ren Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu berada di jalan, dia tiba-tiba melihat sebuah bangunan dengan lebih dari 10 lantai. Ini adalah salah satu bangunan dengan penghalang tertinggi yang tepat untuk menonton pertempuran. Bab 149, Debu akan tiba. Ketika Xiaosu berada di jalan, ia melihat banyak penghalang keluar dari rumah. Rupanya semua orang berkumpul untuk membahas apa yang terjadi. Beberapa orang mengatakan bahwa ini mungkin kebakaran di sebuah pabrik, dan beberapa bahan yang mudah terbakar dan meledak di pabrik telah meledak. Tapi Ren Xiaosu berpikir ini tidak bisa mengitarinya, terutama selama periode waktu yang ketat ini, untuk mengetahui bahwa 109 penghalang ini sekarang mengumpulkan banyak orang berbahaya. Ren Xiaosu datang ke depan gedung tinggi dan melihat papan nama Bang Li di gedung tinggi, namun, dia tidak peduli, tetapi naik ke atas langsung di sepanjang bagian luar gedung. Namun, ketika dia baru saja naik ke tepi atap dan siap melompat, sebuah lubang hitam di moncongnya ada di kepalanya, dan Xiao Xiao tertegun, dia tidak menyangka ada seseorang di situ. Dia mendongak dan orang lain mengenakan topi familiarnya. Yang Xiaoyu sepertinya tidak melihat Ren Xiaosu di sini. Dia harus mengatakan bahwa dia selalu merasa bahwa kedua orang itu memiliki pemahaman diam-diam yang aneh. Tapi sekarang Yang Xiaolu telah mengambil inisiatif absolut, dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang tidak tertarik oleh ledakan. Ren Xiaosu membuat keputusan. Dia sekarang dapat memastikan bahwa ledakan itu tidak dapat dilakukan oleh Yang Xiaoyu. Bagaimanapun, masih ada jarak dari titik ledakan.
Pada saat ini, Xiao Su mencoba menghindari moncong Yang Xiaoyu, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menembak Yang Xiaoyan berkata sambil tersenyum, aku akan bertanya lagi, apakah belati itu milikmu, atau milikku? Ren Xiaosu berkata dengan serius, ya. Yang Xiaowei. Sejujurnya, Ren Xiaoyu tidak mengharapkan Yang Xiaoyu mengingat belati di saat yang begitu ketat dan Yang Xiaoyu tidak berharap Ren Xiaoshu berada di saat ini bahkan untuk dipenggal. Ayo, Yang Xiaoyan mengambil wajah dingin dan menerima pistol. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan millet kecil ini. Ren Xiaosu naik ke atap dan mengambil gambar debu di tubuhnya, apa yang terjadi adalah langkah besar. Perusahaan pemadam kebakaran bermain dengan api, Yang Xiaoyu menjelaskan. Seorang Superman yang terbangun pergi untuk menjual darah. Secara langsung, tetapi dia kehilangan tangannya. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan pemadam kebakaran kehilangan tangannya? Jika perusahaan dengan posisi tidak siap untuk itu, bagaimana ia berani menangkap yang luar biasa? Pertama kali benar-benar sukses. Mereka memasukkan banyak narkotika ke dalam tubuh yang luar biasa, tetapi mereka tidak berharap ini luar biasa untuk memiliki pendamping, Yang Xiaoyu menjelaskan. Dua supernatur yang tersembunyi seharusnya sudah lama. Pahami bahwa sebelum usaha pemadam kebakaran menukar uang, sepakat bahwa jika seseorang mengalami kecelakaan, orang lain akan ingin menyelamatkannya, itu adalah persekutuan kecil. Dia tertawa bahagia, perusahaan pemadam kebakaran telah kehilangan tangannya, dan sekarang ini hanya kesempatan untuk melakukan pengumpulan suara mereka. Jangan meremehkan perusahaan pemadam kebakaran, Yang Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Urutan pertempuran, pagi, perusahaan sangat kuat, bahkan jika mereka hanya memiliki 5 orang. 2 orang yang luar biasa dapat mendukungnya sekarang karena King anak gemuk Luo juga terlibat dalam hantu. Roshi. Ren Xiaosu berkata, mengapa dia tidak bisa pergi dengan perusahaan pemadam kebakaran? King Yi telah mengumpulkan lebih dari 100 anggota perusahaan pemadam kebakaran tahun lalu, kata Yang Xiaoyu. Perusahaan pemadam kebakaran sekarang mati dan mematikan, dan akhir dari konsorsium King. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit bingung, mengapa Anda ingin merayakan perusahaan dengan perusahaan pemadam kebakaran? Karena perusahaan pemadam kebakaran menggunakan metode penangkapan ikan ini, diperlukan para prajurit yang sedang berlibur, dan tindakan itu sangat sukses dan lebih tersembunyi. Jurit itu, yaitu waktu untuk mengatur penangkapan perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaosu. Apa hubungan antara hal istimewa ini? Berantakan, pergulatan antara konsorsium begitu sengit. Ren Xiaosu hanya bisa bertanya, kalau begitu kamu membunuh dinasti King. Kamu jelas tidak ikut dengan perusahaan pemadam kebakaran. Apakah musuh dari musuh bukan teman? Yang Xiao memandangnya, musuh adalah musuh. Kami tidak memainkan permainan. Selama mereka menyentuh kepentingan mereka, saya khawatir mereka akan masuk ke daftar pembunuhan mereka. Apakah ini sangat aneh? Yang Xiaolu memiliki senapan sniper besar di tangannya. Wajahnya melekat pada pistol dingin. Mereka mengendalikannya, apakah mereka berhasil atau gagal, itu adalah bencana. Ren Xiaosu mengerti bahwa tujuan Yang Xiaoyu adalah untuk mencintai dan damai. Ini bukan mengakuisisi di wajah, Ren Xiaosu tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang begitu mementingkan diri sendiri. Pada saat ini, Xiaosu melihat pasukan konsorsium tempur Li yang tak terhitung jumlahnya tiba di medan perang, Hati Chang. Bekerja sama, tetapi Yang Xiaoyu tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi dia tahu kebiasaan aksi pasukan tempur Li dan memilih tempat ini. Ren Xiaosu bertanya, Li ini agak lambat, penghalang ini adalah rumah mereka. Mereka sekarang memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilindungi, Yang Xiaoyan berkata dengan tenang, segala sesuatu yang tidak mengancam hal itu, mereka tidak terlalu peduli, mereka sibuk. Setelah mengatakan ini, napas Yang Xiaoyu tiba-tiba menjadi tenang. Dia melihat ke arah moncong senapan sniper, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa di luar pengepungan konsorsium Li, sebuah lubang penutup tiba-tiba didorong menjauh dari dalam. Dan orang pertama yang keluar dari selokan sebenarnya Luo Wei. Mereka berlari ke arah kendaraan mereka sendiri yang diparkir di sisi jalan, nampaknya mereka siap mengemudi untuk melarikan diri. Bab 150, Hiruk-Pikuk. Melihat situasi ini, rute pelarian ini seharusnya Luo Yi. Mereka sudah merencanakannya.
Hanya saja Xiao Xiao agak bingung. Anda adalah kakak lelaki dari konsorsium King. Mengapa Anda begitu akrab dengan selokan Li? Benarkah konsorsium King telah menempatkan banyak mata-mata di penghalang ini, atau bahwa pemikiran King tentang Li telah lama? Yang Xiaoyan mengeluarkan seorang pengamat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu. Pada saat itu, Xiaosu tertegun, kapan Anda seorang pengamat? Apakah Anda bangun? Yang Xiaowei, jarak. Ren Xiaosu, 651 meter. Yang Xiaowei, kecepatan angin. Ren Xiaosu, angin setengah kecepatan, 0,4 meter per detik. Di mata penembak jitu, angin dibagi menjadi 3 jenis, kecepatan penuh, kecepatan setengah, dan kecepatan nol. Angin dengan kecepatan penuh berarti kekuatan angin sepenuhnya mempengaruhi stabilitas penerbangan dari peluru. Angin ini berasal dari 2, 3, 4, dan 8, 9, dan 10 poin, tetapi angin dari 1, 5, 7, dan 11 poin adalah peluru. Setengah dari dampak ini disebut angin setengah kecepatan, dan angin kecepatan nol seperti namanya adalah angin yang tidak memiliki efek pada peluru. Angin ini berasal dari arah jam 6 dan 12. Suara Ren Xiaosu baru saja jatuh, dan aku melihat Yang Xiaoyu dengan cepat menghitung sudut kompensasi untuk melakukan penyesuaian. Ren Xiaoyun bertanya-tanya, kamu ingin membunuh Luo? Dengan suara keras, Yang Xiaoyu menjawab Ren Xiaosu dengan suara tembakan. Deru tembakan tiba-tiba di langit malam, dan hampir membuat Ren Xiao melompat. Dia tiba-tiba menatap Luo Xiao, tetapi dia menemukan Yang Xiaolu tidak menabrak Luo Wei, tetapi menabrak kendaraan off-road yang telah mereka persiapkan di pinggir jalan. Apakah itu bias? Dalam sekejap, kendaraan meledak. Pada saat ini, Xiao Su canggung. Bukan Yang Xiaolu tersinggung. Sebaliknya, dia melihat tangki bahan bakar kendaraan off-road dari awal dan menggunakan bom pembakar. Satu-satunya bom benih yang dapat membuat tangki bahan bakar meledak adalah bom pembakar. Tidak ada penembak jitu yang akan menganggur dan menggunakan bom pembakar untuk membunuh unit tempur tunggal. Luo Wei, yang belum mencapai tepi mobil, marah pada saat itu. Siapa yang istimewa ini? Mata tertuju pada kereta dan melarikan diri, dan mobil itu meledak. Saya sakit dan gila. Ah, ini bukan mobil, bagaimana seharusnya semua orang berlari? Tapi dia tidak ragu-ragu, dia menyaksikan pergerakan di sini dan dia akan segera memimpin orang-orang Li. Dia dengan tegas membawa Tang Zhou dan yang lainnya kembali ke saluran pembuangan. Sakit gigi Ren Xiaosu menatap tembakan cepat Yang Xiaoyu dan berkata, ketika kamu keluar malam besar ini, kamu ingin meledakkan mobil Luo dan menggantungnya. Yang Xiaoyan meliriknya, sangat menyenangkan. Menyenangkan. Di mana titik menyenangkan ini, Anda wanita gila. Ren Xiaosu melihat ke kejauhan dan pasukan tempur konsorsium Li telah dikelilingi oleh sisi ini. Pada saat ini, Yang Xiaoxi tersenyum dan berkata, semoga beruntung. Lagi pula, ada pintu di bayangan di sebelah Yang Xiaoyu. Dia memegang tangan yang menonjol dari pintu bayangan dan tiba-tiba menghilang ke mata Ren Xiaosu. Tangan itu adalah Luo Xinyu. Ren Xiaosu tidak pandai saat itu, datang lagi. Oleh karena itu, lubang Yang Xiaoyu bukan hanya sekelompok orang. Setelah dia membuka pistol dan membuka posisi, dia terpilih kembali ke Xiaosu untuk sebuah lubang. Pada titik ini, Ren Xiaosu telah mendengar seseorang berkata, ada penembak jitu di gedung bank. Oh, betapa istimewanya itu menyenangkan. Dia berbalik dan naik ke bawah gedung, dan tidak ada yang akan dikelilingi oleh konsorsium Li. Ketika Ren Xiaosu kembali ke toko, dia sudah berkeringat, dia berlari dengan kecepatan penuh, tetapi kualitas fisiknya juga agak tak terbendung. Namun, dia tidak berjalan langsung dari gerbang, tetapi melompat ke halaman belakang dari atap. Ren Xiaosu menemukan Wang Fugui dan mereka masih menunggu di halaman. Yan Liu Yuan pertama kali melingkari Ren Xiaosu dan menemukan bahwa Xiao Xiao tidak terluka sebelum dia melepaskan, saudaraku, apa yang terjadi? Perusahaan pemadam kebakaran memiliki konflik dengan yang luar biasa. Perusahaan pemadam kebakaran semacam ini benar-benar tidak baik. Ada orang luar biasa yang pergi untuk menjual darah di sana. Hasilnya jatuh ke dalam perangkap yang mereka atur lebih awal, Ren Xiaosu menjelaskan dengan singkat.
Pada saat ini, Jiang tidak selalu berbicara, dan seseorang yang mengikuti Ren Xiaosu dan melarikan diri ke penghalang, setidaknya bisa menilai bahwa Xiaosu bukan orang biasa. Selain itu, Chen Wudi mengatakan bahwa Ren Xiaosu adalah tuannya, dan tuan dari orang yang luar biasa harus menjadi orang yang luar biasa. Faktanya, Jiang tidak tahu apa-apa tentang orang luar biasa macam ini, dia hanya bisa menebak sesuai dengan logikanya sendiri. Ren Xiaosu memandang Jiang dan berkata, "Tuan Jiang, bahayanya seharusnya tidak menyebar di sini, saya membiarkan Chen tak terkalahkan untuk mengirim Anda kembali." Yah, Jiang tidak setuju. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di luar toko, dan Ren Xiao mengerutkan keningnya. Pada saat ini, toko-toko tutup selama lebih dari 2 jam. Siapa yang akan datang dan mengetuk pintu? Dia melihat mata kucing di pintu dan menemukan bahwa orang-orang di luar sebenarnya adalah Luo Wei. Ren Xiaosu membuka pintu, dan tatapannya menatap Luo Wei dengan aneh. "Bagaimana tubuhmu sangat bau?" Luo Wei mengambil Tang Zhou dan mereka memasuki toko, tetapi sepertinya dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, "Aku tidak sengaja jatuh dan mengeluarkan obat hitammu. Aku terluka." Ren Xiaosu berpura-pura bertanya jika tidak ada yang terjadi, "Bagaimana cederanya? Ledakan di penghalang itu tidak masalah bagimu." "Jangan bicara omong kosong," kata Luo hampir, "kami baru saja jatuh." Sebenarnya, kata-kata ini Luo Yi juga tahu bahwa mereka hanya bisa menipu hantu. Bagaimana orang pintar seperti Xiaosu bisa percaya pada kebohongannya? Tapi Luo Wei tidak bisa membantu, dia tidak bisa mengakuinya. Ren Xiao senang, dia dengan sengaja jijik, "Hei, kamu datang. Mobilmu." Telur Luo Yi terasa sakit untuk waktu yang lama, mobil dikirim untuk pemeliharaan. Apa arti pemeliharaan? Ren Xiaosu penasaran. Mobil itu harus dirawat setiap saat. Luo menatapnya, "Kamu bahkan tidak tahu ini." "Aku belum mengendarai mobil," kata Ren Xiaosu haha. Pada saat ini, Luo Wei memandang Ren Xiaosu, "Jangan katakan apapun malam ini, atau saya akan mengungkapkan fakta bahwa Chen tidak terkalahkan." "Biarkan hatimu." Ren Xiaosu tidak mengambil obat hitam dari nafasnya. Dia dengan hati-hati menatap orang yang tidak sadar. Dia menduga ini bukan salah satu dari 2 orang yang luar biasa malam ini. Luo Wei sekarang takut membawa orang luar biasa ini ke rumah sakit, jadi dia hanya bisa datang ke Xiaosu di sini. Kedua belah pihak telah saling berhubungan sebelumnya, meskipun Luo Wei sangat tidak puas dengan Ren Xiaosu. Tetapi dia selalu merasa bahwa itu adalah yang paling dapat diandalkan untuk menemukan Ren Xiao. Tiba-tiba, Luo Wei bertanya dengan curiga, "Ren Xiaosu, bagaimana kamu berkeringat? Kamu baru saja keluar." "Tidak," Ren Xiaosu menunjuk ke sepeda di halaman, "saya baru belajar sepeda. Guru Jiang didedikasikan untuk mengajar kita." "Oh," kata Luo mengangguk, "Jahe tidak punya guru, apakah kamu mengajari mereka sepeda?" Jiang tersenyum dan mengangguk, "Ya, mereka belum pernah berkuda sebelumnya." Ekspresi Ginger sangat alami dan tidak ada jejak kinerja. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.